Iya, harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua untuk matematika diskrit. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Nah, sesuai dengan definisi, apa sih itu relasi? Relasi itu merupakan hubungan antar elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya itu disebut relasi. Jadi ada hubungan himpunan satu dengan himpunan yang lainnya itu yang disebut relasi, atau gampangnya kata kuncinya adalah hubungan. Definisinya hubungan. Nah, misalkan di sini ada variabel X, ada variabel Y. Nah, ini merupakan bilangan real dan dalam interval di mana X1 yang anggotanya ini himpunan X1, X2, dan Y1, Y2. Maka relasi X dan Y atau hubungan X dan Y kita bisa hubungkan X1 dengan Y1. Kemudian X1 dengan Y2. Apalagi hubungan yang bisa tercipta dari dua ini? Bisa dari X2, Y1, X2, Y2. Jadi ini hubungan relasi antara X dan Y. Bisa juga kalau relasinya Y ke X, berarti Y-nya dulu. Y-nya mana? Y-nya. Kita dulu yang kita ini Y1, berarti Y1. Ini ke sini ke X1. Kemudian Y1 ke X2. Makanya ini Y1, X1, Y2, X2, Y3, X3, dan seterusnya. Kemudian kalau yang hubungan relasi atau dengan X berarti X1, 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 X2, kita pasang-pasangkan. Di sini ada X1, ini X2, kemudian ini nanti di sini X1, kemudian X2, berarti kita pasang-pasang ini X1 sama X2, misalkan seperti itu. Kemudian X1, X2 dengan X1, sama seperti ini. Begitu juga Y-nya, Y11, Y12, Y21, Y22. Itu contoh hubungan. Kalau dengan grafik, maka relasi antara elemen-elemen atau anggota-anggotanya dalam himpunan tersebut dan dari himpunan X dan Y, maka adalah disimbolkan. R itu relasi R himpunan X ke Y dan Y adalah misalnya ini titik-titiknya. Ini relasinya X1, Y1, berarti di sini. X1, Y2 berarti ini. Maka inilah daerah relasi hubungan antara titik X dan Y. Nah, relasi demikian itu disebut relasi binary. Karena apa? Karena R itu terdiri dari dua pasang himpunan. Itu relasi binary. Kemudian pemaparan relasi dengan koordinat bisa kita contohkan seperti ini. Misalkan ada relasi Microsoft dengan Windows, Win, IBM dengan OS2, kemudian Mac dengan Mac OS. Nah, kita Microsoft, Micro dengan Win, berarti di sini titiknya. Kemudian IBM dengan OS, IBM OS di sini relasinya. Kemudian Mac dengan Mac OS, berarti di sini. Ini untuk pemaparan koordinat dari relasi antara himpunan Microsoft Win, IBM, dan Mac OS gitu. Kemudian ada juga pemaparan relasi dengan metrik dan pemetaan pemaparannya. Contohnya di sini ada di sini kan tadi sudah kita jelaskan di koordinat. Nah, pemaparan dengan metrik Win dengan Mac OS di sini kita lihat Win, misal Win dengan Mac OS, berarti di sini kalau Win dengan Micro itu satu. Kenapa satu? Win dengan Micro. Win dengan Micro di sini satu. Kemudian nanti di sini kalau Mac OS dengan Win, ada nggak dia hubungannya? Mac OS dengan Win, di sini 0 karena di sini 0. Begitu seterusnya, itu untuk pemaparan. Jadi di sini ini yang diagonal menyerupain ini tadi.
Kenapa kalau yang ini ketemu ini jadi 1, kalau yang ini ketemu ini 0, jadi ada nolnya itu 1 ketemu 0, kalau bilangan binary kan 0 di situnya, seperti itu. Kemudian pemaparan pemetaannya, kalau di sini Micro dengan Win kita iniin aja dengan tanda panah, IBM dengan OS, Mac dengan macOS, ini. Itu untuk pemaparan pemetaan. Berikutnya pemaparan relasi dengan graf berarah. Nah, pemaparan ini ada beberapa aturannya seperti berikut. Setiap anggota himpunan X digambarkan dengan lingkaran. Berarti nanti kalau ada anggota himpunan X pasti nanti digambarkan lingkaran. Garis berarah antara lingkaran menggambarkan relasi. Jadi ini anggota himpunannya, ini namanya dibentuk lingkaran. Nah, garis beralasan ini relasi. Berarti di sini artinya A1 berelasi dengan A2, A1 berelasi dengan A3, A3 berelasi dengan A6, kemudian A3 ke A2, kemudian dan seterusnya, tanda panah menunjukkan relasinya. Contoh A1 itu prasyarat untuk semua. Kenapa? Kalau nggak ada H1 nggak ada relasinya. Kemudian A3 prasyarat A5 dan A6 karena di sini induknya, apanya? Ya induknya ya. Ini akarnya. Jadi seperti itu. Ini merupakan untuk syarat pembentukan yang ini. Yang bukan prasyarat mana? Berarti yang bukan prasyarat itu A6, bukan prasyarat semua di sini. Seperti itu. Lagi ada yang berprasyarat lagi yang tidak berprasyarat selain A6? Yang bukan prasyarat untuk semua? A4. A4 ya, itu kalau A5 prasyarat ya? Karena dia masih ada relasi dengan A2. Berikutnya kita masuk operasi dalam relasi binary ini. Yaitu pertama kita akan membahas inverse yang disimbolkan dengan A-1 di ini ya, itu ini. Ya, didefinisikan dengan menukar susunan anggota di semua pasangan yang ada dalam relasi tersebut. Jadi misalkan relasi X ke Y, maka ini anggotanya nanti inverse-nya berarti Y ke X. Seperti itu. Kemudian komposisi relasi, operasi mengkombinasikan dua buah relasi binary yang cocok dan menghasilkan sebuah relasi binary yang baru. Misalkan nanti relasinya X ke relasi P itu X ke Y dan relasi Q itu Y ke Z, di mana Y di P harus sama dengan di Q. Jadi Y yang ini harus sama dengan di Q. Maka nanti relasi P ke Q ini atau disebut simbolnya P ke Q didefinisikan sebagai relasi X ke Z. Jadi kalau Y-nya sama di anggota kedua tersebut, maka nanti relasinya ke yang ini, X ke Z. Itu untuk komposisi relasi. Nah, untuk yang inverse ini contohnya tahu nggak? Misalnya A, X ke Y, dan inverse-nya. Jadi Y ke X. Tinggal dibolak-balik ya anggotanya. Misalnya ada satu misalnya X-nya itu ada 1,2, B-nya ada A dan B. Berarti relasi A ke B, X ke Y-nya, X ini X, ini Y. Berarti dari sini ke sini. X ke 1 ke A, 2 ke B, atau 1 ke B, 2 ke B, itu relasinya dari panahnya menuju. Kalau Y berarti tinggal balik kan, berarti A ke 1, A ke 2, B ke 1, B ke 2, dibalik. Arahnya berarti ke sini. Seperti itu aja nanti anggotanya. Berikutnya komposisi relasi dengan himpunan. Misalkan ini ada relasi P, Niki, maka relasi P ke Q itu akan sama dengan dari X1 kemudian ke Y1. Ini berelasi dengan Z1. Begitu seterusnya X2 ke Y2 berelasi dengan Z1, Z2, Z3. Maka akan dia ambil kesimpulannya, berarti X1 itu relasinya kemana? Ke Z1 ini. Ini hanya ininya aja, komposisinya ini. Kemudian X2 dia menuju relasinya ke Z2, X2. X3-nya kemana? X3-nya ke Z2 juga. Ya, karena ini tadi ada transnya di sini, menghubungnya relasinya. Seperti itu.
Kemudian kita masuk ke sifat-sifat relasi biner. Ada sifat yang disebut refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika anggotanya A, A itu merupakan relasi dari R untuk setiap A elemen R, anggota A elemen A. A kecil maksudnya, anggota himpunan A. Contoh misalkan ada himpunan A 1,23 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka disebut refleksif jika relasinya 1,1 ini ada satu, ini kita relasikan dengan A sendiri ya, 1,3 ini 1,1, 1,3, kemudian 2,1, 2,2, 3,3 ini disebut refleksif karena ada semua. Jadi anggota himpunan ini semua ada di sini. Seperti itu. Kemudian yang ini tidak refleksif jika 1, 1, 1, 3, 2, 1, ke 2, 2. Nah, ini tidak refleksif. Kenapa? Karena nggak ada bilangan itu sendiri 3, 3. Refleks itu mencerminkan ya. Kalau kita itu bahasa Inggrisnya apa tuh refleksif artinya? Kalau kita ini artikan. Refleksif, merefleksikan gitu. Iya kan? Nah, merefleksikan dirinya itu misalnya angka 1, yang adanya 1, 1 di sini ada. Kemudian ada 2, 2 di sini ada, 3, 3 ada. Di sini kenapa tidak refleksi? Karena nggak ada 3, 3-nya. Karena anggota ini tadi, A kecil ini semua anggotanya ada ini. Maka itu disebut relasi ini. Paham? Ini kenapa nggak refleksif? Karena nggak ada anggota 3, 3-nya. Iya, 1, 1 ada. Ini kan anggotanya 1, 2, 3 tadi. Satu merefleksikan diri. Kalau 1 direfleksikan 1, 1 gitu kan. Maksudnya paham saya ini kan. Berikutnya relasi biner simetrik. Nah, ini atau disebut juga stangkup. Nah, kemarin definisi stangkup itu apa? Coba digambarkan diagram pennya. Yang kemarin. Kita bayangkan diagram pen yang kemarin. Stangkup itu gimana? Kalau misalnya di himpunan. Masih ingat dibayangkan kemarin? Jika digabungkan gimana? Kalau di himpunan. Nah, di sini relasi R himpunan A disebut setangkup jika semua anggota A, B, elemen A. Kemudian AB elemen A, kemudian AB merupakan elemen R. Sehingga di sini maka BA elemen R. Lihat ini, di sini AB elemen A, kemudian AB elemen R. Maka BA ini merupakan elemen R. Contoh misalkan ada himpunannya A12,3 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka di sini disebut stangkup 1, 1, kemudian ada 1, 2, kemudian ada 2, 3, 2, 1, 3, 2. Ini disebut setangkup. Kemudian kalau R-nya 1, 1, 1, 2, ini ada kan semua. Kemudian tiba-tiba dia 3, 3. Ini tidak setangkup. Karena dia melampati si 3, 2. Itu. Ada pertanyaan? Dia melompatin yang 3, 2. Makanya tidak, ini kan 1, 1, kemudian 1, 2, kemudian 2, 3, 2, 1, 2. Diurut namanya binari itu diurut. Kemudian menghantar atau transit. Nah, relasi R pada himpunan A disebut transit jika anggota A dan B itu merupakan elemen R atau anggota R. A dan B-nya itu anggota R. Kemudian B dan C-nya juga anggota R. Maka nanti A dan C juga merupakan anggota R. Untuk A, B, C semua anggota R. Contoh di relasi binary simetrik ini. Misalkan A itu himpunannya 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi misalnya 21, 31, 32, 41, 42 itu dan 43 ini disebut transitif. Nah, ini diambil dari pasangan yang sebentuk. Kita ambil misalkan dia sini 2, A-nya 2, berarti A-nya 2 di sini anggotanya apa? Kalau misalnya A2, A, B. Tadi dari
ininya tadi dari pengertian A, B, maka B ke C. Berarti B. B-nya ada 2 mana? B ada 2. Ini. Maka di sini kita buat awalnya 32. Dari definisi ini. A ke B. Kita di awal di sini A ke B kan? Ini A, ini ke B. Maka tadi A ke B elemen N dan B ke C. Nah, B-nya itu nanti ada 2. Yang 2 mana? Maka di sini 32. Kalau sudah ada 32, kemudian kita B ke C. Berarti ini A-nya adalah 3. B-nya adalah 2, maka kita ini adalah 2, kita ke sini B-nya adalah 2. Nah, pasangan B-nya adalah 2 itu mana yang ada B2-nya? 2, 1 yang ini. Kita pakai. Kemudian di sini 31. Kenapa 31? Karena ini A, kemudian tadi definisinya yang ini. Maka A ke C, kalau ada pasangan B-nya 32, BC-nya 1, berarti A ke C, berarti A-nya 3, ini maka ya di sini maka. C-nya 1. Berikutnya ada yang 42. Kemudian yang 42, ini karena tadi 32, yang pasangan 2 mana ini? Selain 32, pasangan 2 ini. Ini kan B-nya 32, berarti 42. Kita mulai dari sini, makanya ini mulai dari 42. Nah, 4-nya itu mana? 4-nya itu merupakan A, kemudian yang B-nya itu 2, berarti 2 kita pindah sini, 2. Yang B2 mana? Di sini yang B-nya 2 itu cuman ini, 21. Pakai yang ini lagi, 21. Kemudian pasangan ini A-nya 4. Ini 4 taruh sini, 4 ke sini. C-nya mana? C-nya ini 1. Makanya di sini 41. Begitu seterusnya. Kemudian di sini karena 42 tadi selanjutnya adalah 43. Nah, kita masukkan sama seperti tadi caranya. Nah, ini disebut transitif karena semua anggota yang ini ada. Gitu ya. Ada di sini semua bentuknya dan ada di himpunan ini. Kemudian untuk relasi binar semiotik dan mengkombinasikan relasinya, ini kenapa di sini 11, 21, 3, 24, 42 tidak transitif di sini? Karena misalkan 1, 1 atau 2, 3. 2, 3-nya kalau misalnya A-nya 2, 2, 3. Kita ini. Berarti A-nya di sini 2. Di sini anggota A2 mana aja? A-nya 2. Ada 2 berapa? 2, 4. Nah, maka kalau 24 di sini ada enggak? Di sini. Maka di sini 24 lagi. A ke C. Di situ masih ada 1, enggak apa-apa. Kita ambil misalkan 24. Ininya 24 anggotanya. 2,4. A-nya 2. Berarti di sini B ke C, B-nya 4. Ini tadi salah, sorry. Kita ulang lagi ya. Kalau kita ambil 2, 3, misalkan tadi A-nya 2, B-nya 3. Ya kan? Ini A, ini B. Maka B, C. B-nya mana? B-nya 3. Pasangan 3 mana? Nggak ada di sini. 3,1, kalau di sini ada 3,1 bisa kita buat 3,1 ya. Di sini nggak ada. Makanya itu disebut kalau udah 1 kita coba nggak ada, makanya di sini berarti itu sudah tidak transitif. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Oh. Bisa nggak? Atau apa dibilang ibu itu saya nggak ngudeng gitu? Mungkin pada malu, Bu. Ya? Lanjut? Nah, ini yang lain. Oke, kita lanjut. Bu. Kita lanjut mengkombinasikan relasi. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi himpunan, maka dari himpunan A ke himpunan B. Maka ini simbolnya A irisan B atau R1 irisan R2. Nah, ini R1 gabungan R2. R1
kurang R2. R1 setangkup R juga, R2 ini, nah ini disebut relasi juga. Contoh misalnya ada A. Kemudian A itu anggotanya A, B, C, dan B itu B, C, D. Relasi R1 itu AA, BB, CC. Itu R1. Jadi AA kita relasikan, BB, CC. Itu relasi. Nah, kemudian untuk yang R2 bisa kita relasikan AA, BB, AB, AA, AB, AC, dan AD. Ini disebut adalah relasi dari A ke B. Tuh, disebut. Kombinasi relasi tersebut bisa berupa A irisan B. Nah, kalau A irisan B berarti anggotanya mana? Yang ada di kedua-duanya. Yang ada di kedua-duanya itu mana? Yang ada di kedua-duanya itu ya A, B, A, C. Enggak dong, irisan kok. Irisan yang ada di Oh, iya. keduanya. R1, R2. Ini irisan R1, irisan R2. Berarti yang ada di kedua-duanya. Berarti A. Kalau BB di sini nggak ada kan? R1 ada BB, R2 nggak ada BB. Gitu. Kalau gabungan, berarti kita gabungkan semuanya. Kalau yang ini 3, berarti ada AA, kemudian BB, CC. Digabungkan dengan yang ini tadi. AB, AC, dan AD. Jadi itu untuk beda irisan dan gabungan. Berikutnya contoh kombinasi relasi metrik. R1 dikurang R2, maka BB dan CC. R1 dikurang R2. Coba di iniin. R1-nya mana tadi? AA, BB, dan CC. Berarti R1 dikurang R2 itu yang tidak ada di B. Masih ingat yang kemarin kalau dikurang itu yang tidak ada di B. Yang tidak ada di B itu apa? BB dan CC. Kalau setangkup itu yang ada apa yang setangkup? Yang tidak ada di mana? Kemarin baru belajar himpunan. Ada BB, ada CC, ada ABC yang tidak merupakan irisannya atau yang bukan merupakan irisannya. Berarti irisannya tadi ini yang bukan merupakan irisannya mana? Ya tinggal gabungkan. Ini kan gabungan tadi. Kita tinggal buang aja yang ini. Gitu. Masih yang setangkup kemarin ingat kalau setangkup itu gini, yang simbol setangkup tanda tambah berarti yang bukan ini, yang bukan gabungannya di dalam sini. Berikutnya jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah matriks MR1 digabung R2 atau simbolnya seperti ini ya, V. Dan MR1 irisan R2, maka simbolnya seperti ini, MR1 irisan MR2. Di mana nanti relasinya R1 itu ada metrik 011, 001, 011, dan R2-nya 001, 110, 010. Maka matriks untuk A gabungan R1 gabungan R2, R1 irisan R2. Nah, kalau gabungan berarti kita gabung. 1 sama 0 berarti di sini 1. 1 sama ini 1 sama 0 masih jadi 1. 1 sama 1 tetap 1. Kemudian 1, 0, 1 ini 1. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1. Kemudian 0, 0, maka di sini 0. Ini 0, 0, kemudian 0, 1, 1. Ini menjadi 1, kemudian 0, 0, 0. Itu kalau digabungkan. Bagaimana kalau irisan? Irisan itu yang sama di sini, yang samanya. Makanya kalau ini 0 sama, saya pindah dulu warnanya hijau. 1 sama 0, ini akan menjadi 0 karena tidak sama. Pilihannya 0. 1 sama 0, tetap 0 di sini. Kemudian yang ini 1, 1. Karena ini sama, berarti ini tulisannya 1 seragam. Kemudian 0, 1, ini jadi 0 karena nggak sama. 0, 1 sama 0. 1, 0, 0 juga. 0, 0, 0. Ini 0, ini 0, 0. 1, 1, ini akan menjadi 1. Kalau 0,
dan 0 ini akan 0. Seperti itu untuk irisan. Kita lanjut ke relasi NR atau N-area relation. Nah, ini tabel ada di sini tabel hubungannya ada dengan ini ya, database ya nanti ya. Kalian udah belajar kan database? Ya. Jadi di sini ada nomor ID, ada nama, ada posisi dan umur. Nah, kodenya kalau si nomor yang satu ini 22012, namanya itu Johnson, posisinya DC dan umurnya 32. Berikutnya itu disebut penyajian data dalam pasangan. Nah, tabel 1 di atas itu bisa dinyatakan himpunan pasangan. Artinya himpunan pasangannya, apa pasangannya? Pasangannya ID, nama, dan posisi. Berarti kita bisa sebut 22, Johnson, posisinya ini nomornya 22. Kemudian kita susun lagi yang kedua ada si 93831 ada Glover, Ok, dan umur 24 dan seterusnya sampai sini. Itu penyusunan dalam bentuk pasangan himpunan. Kalau di sini dalam bentuk tabel. Nah, dari 4 tupel tersebut, basis database ini merupakan kumpulan, udah bisa kalian baca sendiri ya, nggak usah saya ini lagi ya. Kemudian istilah-istilah dalam basis data kalian sudah bisa baca sendiri dan sudah dapat juga ya di database. Kita masuk ke operasi-operasi pada relasi dalam model basis data relasional. Yang pertama itu adalah seleksi. Operasi ini memilih n tupel tertentu dari suatu relasi. Kemudian pilihan dibuat dengan persyaratan pada atribut. Contoh operasi relasi dalam basis data di sini. Contoh 1, relasi pemain dari tabel 1, misalkan pemain yang posisinya C, berarti akan memilih tupel yang C itu siapa aja. Kita lihat di sini di tabel ini relasi dengan posisi C. Ada si Johnson. Kemudian posisi si C ada siapa lagi? Ada si Cake. Jadi ada si Cake. Kita buatlah di sini. Mana tadi? Nah ini Johnson. Nomornya 22012, Johnson C22. Dan 843841, Cake C30. Nah ini merupakan relasi pemain dari tabel 1 untuk posisi yang hubungannya dengan posisi C gitu. Nah, kemudian operasi menampilkan pasangan terurut mahasiswa yang mengambil mata kuliah SIM. Nah, ini operasi terurut ini tuh disimbolkan dengan ini. Notasi relasi dan operasi proyek. Notasi operasinya ini, notasi operator itu, operator seleksi disimbolkan dengan TOW. Nah, tabelnya ada name, ada nama, ada mahasiswa. Kemudian di sini contohnya proyek. Kalau proyek itu di sini operator memilih kolom sebagai tambahan. Misalkan di sini kolomnya pemain. Pemain itu ada nama dan posisi. Berarti akan kita memilih tupelnya, namanya Johnson, posisinya di sini C. Glover itu posisinya di op, Betty di V, Singleton di 2B. Kita lihat di sini di tabelnya. Tadi nama dan posisi, berarti tinggal di sini aja disebutkan. Yang ini aja tabel ini. Johnson di C, Glover di O, Betty di P, Cake di C, dan seterusnya. Itu seperti itu. Berikutnya ada nama operator proyek. Nah, itu disimbolkan dengan apa ini? P. Nah, tabelnya seperti ada name, nama. Contoh operasi proyek adalah memilih kolom nama pada tabel mahasiswa. Kemudian operasi gabungan, operasi seleksi dan proyek manipulasi relasi tunggal, di mana gabungan manipulasi dua relasi. Operasi gabungan pada R1 dan R2 ini mengawali dengan menguji semua pasangan dari tupel 1 dari R1 dan 1 dari R2. Jika persyaratan gabungan terpenuhi, maka nanti tupel-tupel akan kita kombinasikan untuk membentuk tupel yang baru. Persyaratan gabungan ini menjelaskan hubungan antar atribut R1 dan atribut nanti R2. Contoh di sini.
Operasi gabungan tabel 1 dan 2 dengan persyaratan nomor ID itu harus sama dengan PID. Jadi penyajian tabelnya kita gabungkan. Kalau di sini ada tabel 1 namanya pemain, ada tabel 2 namanya pemetaan, maka kita akan membentuk tabel yang ketiga. Apa syaratnya? ID sama dengan PID. Maka kita gabungkan ini. Apa aja nomor ID? ID-nya ada di sini, kemudian namanya kita lihat di situ adanya, kemudian posisinya. Kemudian kita iniin deh, kita cari di sini. ID yang sama dengan PID di sini. Berarti yang mana aja? 39, berarti ini ada sini. Kemudian 26, 26 yang mana? 26 yang ini ada. Kemudian ada 58, 58 yang ini. 0, 11. Nah, ini. Jadi yang ada hubungannya aja, karena syaratnya tadi apa? Nomor ID harus dengan apa tadi? PID. Makanya hanya 4 ini aja tadi. Maka posisi-posisi ini tinggal gabungkan aja, namanya siapa? Betty, kemudian home, skor, singleton. Jadi itu. Nanti di sini timnya di sini tinggal nambahkan kan, ada biru, jingga, dan merah. Itu penyajiannya kalau digabungkan. Ada notasi join. Ini juga. Operasi join ini menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel tersebut mempunyai atribut yang sama. Contohkan di sini misalkan relasi mahasiswa 1 dengan relasi mahasiswa 2. Bila digabungkan notasinya, maka di sini tuh NIM dan nama. Ini ada tabel NIM dan nama di sini. Tabel mahasiswa 1, ini tabel mahasiswa 2. Syaratnya tadi apa? Ini digabungkan mahasiswa 1 sama mahasiswa 2. Tinggal gabungkan aja. Semuanya ada di sini kan, yang ada di sini. 13801, ini Hartanto. Sama deh di sini ada Hananto. Kemudian di sini ada lagi mata kuliahnya. Di sini tadi apa relasinya di sini? NIM dan nama. Nah, NIM dan nama. Kemudian di sini ada Heidi. Laki-laki di sini ya, Heidi laki-laki, PPI, ininya B di ini kan ya, digabung dia. Berikutnya ada Haman. Haman. Ini ada Haman 2. Menu 2, statistik sama OR. Itu tadi untuk relasi penggabungan. Berikutnya ada tabel relasi. Oh, ini udah ini ya. Nyatakan relasi yang diberikan oleh tabel berikut sebagai himpunan dari untuple. Ada yang bisa jawab ini? Gampang kan? Nggak ada syarat-syaratnya. Untuple tinggal aja himpunannya. Apa? 1089, Budi, Zamora. Terus di sini nanti koma lagi. Terus 5624, Chandra, Ivan. Ini buat lagi Herman dan seterusnya. Begitu juga dengan yang ini ya. Jadi ini gampangnya. Nanti silahkan dicoba. Berikut kita ada fungsi. Fungsi itu apa? Kalau tadi relasi, sekarang fungsi. Ini bentuk khusus dari relasi. Dan definisinya sebagai berikut. Misalkan ada A dan B merupakan himpunan, maka relasi biner F biner fungsi dari A ke B itu merupakan fungsi jika setiap elemennya ada di A dan di dalam himpunan A. Disebut A disebut daerah asal atau domain. Terdapat satu elemen tunggal B di dalam B, ini juga sama disebut daerah hasil atau range atau kodomain B-nya. Sedemikian sehingga A dan B itu anggota dari fungsi ini F. Kita tulis fungsi A itu akan sama dengan B jika F-nya adalah fungsi dari A ke B. Jadi kita tuliskan ini. Jadi fungsi A ke B itu artinya memetakan A
ke B. Contohnya ini kita aplikasikan ke angka ya. Kalau dibuat bahasa jadi kayak beribet-ribet gitu. Diketahui A anggotanya 1, 2, 3 dan B itu U, V, dan W. Maka fungsinya apa? Jadi fungsinya 1 ke U, kemudian 2 ke V, 1 ke U kok sini ya, 1 ke U, 2 ke V, dan 3 ke W. Ini adalah fungsi dari A ke B, karena setiap anggotanya memiliki satu kawan DB. Jadi itu disebut fungsinya. Nah, di sini kita masuk ke macam-macam jenis fungsi. Ada yang namanya fungsi 1 ke 1 one-to-one. Di sini kenapa disebut one-to-one? Jika ada dua elemen himpunan A memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B. Bila mana A tidak sama dengan B. Berarti kalau jumlahnya nggak sama gitu. Contohnya di sini. Kalau ini fungsi ini ya, contohnya A-nya tadi 1, 2, 3 U, V, W. Berarti 1 W, 2 U, 2 U, dan 3 V. Dari A1, 2, 3 ke B, U, V, W, X adalah fungsi 1 ke 1. Jadi X-nya ini yang nggak ada anggotanya, nggak ada kawanannya, dibiarkan saja. Maksudnya dicuekin aja. Karena nggak ada pasangannya. Karena apa? Anggota A itu jumlahnya 3, yang ini 4. Dan makanya di sini tidak sama dengan B. Fungsi A tidak sama dengan fungsi B. Ini disebut one-to-one. Kemudian ada fungsi pada onto. Nah, jika setiap anggota B merupakan bayangan dari suatu himpunan atau lebih ya, suatu atau lebih elemen himpunan A, dengan kata lain fungsi F itu adalah apabila semua elemen B merupakan daerah dari hasil dari F. Contohnya seperti ini. Fungsi 1W, 2U itu merupakan ini hasil dari fungsi ini. 1, 2, 3, dan B. Jadi semua ada pasangannya. 1U, 2V, 3W. Nah, ini semua ada pasangannya. Ini sama, karena A sama dengan B. Itu tadi disebut onto. Kalau ini nggak ada pasangannya, disebut one-to-one. Latihan. Selidiki jenis fungsi yang bukan fungsi 1 ke 1 dan fungsi pada atau bukan. Ayo, yang ini, yang 1A. Fungsi apa ini? Fungsinya 1U, 2V, 3W. Apa ini? Onto apa one-to-one? Hello? One-to-one. Oh, one-to-one ya? Benar. Kenapa? Karena ini 4-nya Tidak ada sama. bebas tidak sama. Karena yang kedua, sama ya, berarti onto. Yang ketiga, one-to-one. Yang keempat, onto. Kelima juga onto.